Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mutia Kalsum dari kelas BK 1D dengan NIM 2104045020073. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konselor sebagai salah satu jenis profesi bantuan berada pada posisi yang sangat diminati pada dekade terakhir ini. Berbagai permasalahan yang muncul dalam tatanan kehidupan individu dan bermasyarakat menjadi salah satu alasan dari ketertarikan tersebut. Profesi ini secara profesional diselenggarakan oleh konselor yang bekerja secara perorangan ataupun kelompok. Konselor profesional merupakan seseorang yang menekuni salah satu jenis profesi penolong atau helper yang terlatih di bidang keterampilan konseling. Konseling adalah salah satu cara untuk membantu orang lain, tetapi ini merupakan cara khusus yang melibatkan penggunaan keterampilan-keterampilan tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu atau khusus pula. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan berbeda, yaitu yang pertama, supportive listening, memberi konseli perasaan dipahami dan diafirmasi. Yang kedua, mengelola situasi bermasalah. Yang ketiga, problem management. Yang keempat, mengubah keterampilan-keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. Yang kelima, mewujudkan perubahan falsafah hidup atau Nelson Jones. Keterampilan konseling terbagi menjadi 2, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan. Keterampilan dasar konseling terdiri dari yang pertama, keterampilan penampilan, meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan alur verbal. Yang kedua, keterampilan mendengar dasar, meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan, parafrasa, dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, keterampilan self-attending, meliputi kesadaran diri, humor, sikap, lanjut mental terhadap diri, dan sikap lanjut mental terhadap orang lain, asli dan konkret. Keterampilan lanjutan terdiri dari yang pertama, keterampilan pemahaman dan penolakan atau understanding dan challenging, meliputi empati tingkat tinggi, keterbukaan diri atau self-disclosure, konfrontasi, dan kesegaraan. Yang kedua, keterampilan perilaku. Yang ketiga, keterampilan mengakhiri konseling. Newkirk menguraikan terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling, yaitu yang pertama, keterampilan dasar terdiri dari mendengarkan, empati dan pemahaman mendalam, serta diam. Yang kedua, keterampilan yang biasa digunakan terdiri dari pertanyaan, pengungkapan diri, pemodelan, afirmasi dan dorongan, serta menawarkan alternatif, memberikan informasi, dan memberikan saran. Yang ketiga, keterampilan lanjutan yang biasa digunakan terdiri dari konfrontasi, penafsiran, dan kolaborasi. Yang keempat, keterampilan konseling lanjutan dan spesialis terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis,
keterampilan strategis, metode restrukturisasi kognitif, narasi dan cerita, terapi sentuhan, paradoksikal attention, bermain peran, berbagai teknik visualisasi, dan sebagainya. Salah satu bahasan yang lebih konkret tentang penerapan sejumlah keterampilan komunikasi dikemukakan oleh Nelson Jones, yaitu yang pertama, komunikasi verbal, yang kedua, komunikasi vokal, yang ketiga, komunikasi tubuh, yang keempat, komunikasi sentuhan, yang kelima, komunikasi mengambil tindakan. Komunikasi vokal konselor dapat menyampaikan tentang apa yang sesungguhnya dirasakan dan seberapa responsif konselor secara emosional memahami perasaan konseli. Komunikasi vokal mencakup 5 dimensi, yaitu yang pertama, volume, yang kedua, artikulasi, yang ketiga, nada, yang keempat, penekanan, yang kelima, kecepatan berbicara. Komunikasi tubuh terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh anggota tubuh, yaitu yang pertama, ekspresi wajah, kedua, tatapan, ketiga, kontak mata, yang keempat, gestur, yang kelima, postur atau posisi tubuh, yang keenam, kedekatan secara fisik, yang ketujuh, pakaian dan cara berdandan. Secara garis besar, komunikasi tersebut melibatkan aspek verbal, vokal, tubuh, sentuhan, dan tindakan dengan penekanan-penekanan yang spesifik pada masing-masingnya. Thank you.